Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kohesi, koherensi, referensi, dan inferensi. Oke, lanjut. Dalam pembahasan kali ini ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama kohesi atau kepaduan bentuk. Yang kedua, koherensi atau kepaduan makna. Yang ketiga, referensi atau pengacuan. Yang keempat, inferensi atau kesimpulan. Yuk kita bahas kohesi dan koherensi terlebih dahulu. Kohesi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Kohesi merujuk pada cara elemen-elemen linguistik seperti kata ganti, konjungsi, dan pengulangan digunakan untuk menghubungkan kalimat dan paragraf secara eksplisit sehingga teks terstruktur secara gramatikal. Secara lebih spesifik, kohesi mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk mengaitkan bagian-bagian teks. Teknik-teknik ini meliputi pengulangan kata, penggunaan sinonim atau antonim, dan penggunaan frasa transisi. Kenapa wacana harus kohesi? Kohesi memastikan bahwa pembaca dapat mengikuti alur teks dengan jelas, karena setiap bagian terhubung dengan bagian lainnya secara sistematis. Gampangnya, kohesi adalah keterpautan bentuk. Paragraf dikatakan kohesi bila struktur kalimat dalam paragraf itu sistematis, logis, efektif, dan mudah dipahami. Kalau bentuknya yang nyambung, ya namanya kohesi. Gampangnya seperti itu. Contoh dalam wacana. Paragraf pertama, Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta. Sedangkan di paragraf kedua, hutan hujan tropis memiliki peran vital bagi kehidupan. Hutan ini menyediakan oksigen yang kita hirup, menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Jika hutan terus-menerus ditebang secara liar, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Nah, kita bisa merasakan perbedaan antara kedua paragraf ini, di mana paragraf pertama itu tidak sistematis karena kurangnya konjungsi dan lain hal. Berbeda dengan paragraf kedua, urutan setiap kalimatnya sangat sistematis. Oleh karena itu, paragraf pertama belum kohesi, sedangkan paragraf kedua sudah kohesi. Koherensi. Koherensi adalah keterkaitan bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat yang memiliki kesatuan makna yang utuh. Koherensi berfokus pada struktur dan pengembangan makna secara keseluruhan, serta koherensi merujuk pada kesatuan makna dan konsistensi ide yang ada dalam teks. Koherensi melibatkan bagaimana ide-ide dalam sebuah teks disusun dan dikembangkan. Untuk apa? Untuk membentuk pesan yang jelas dan mudah dipahami. Ini tidak hanya bergantung pada alat-alat linguistik, tapi juga pada struktur dan organisasi teks secara keseluruhan. Koherensi tercapai ketika informasi disajikan dengan cara yang logis dan teratur, sehingga pembaca dapat mengerti dan mengikuti argumen atau narasi dengan baik. Paragraf dikatakan koheren bila menunjukkan adanya keterpautan atau kepaduan makna. Contoh dalam wacana. Dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Mobil baru itu berwarna biru. Biru muda menjadi warna idaman kaum muda sekarang. Sekarang ini teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat, khususnya moral orang Indonesia. Waktu ini orang seakan-akan di persimpangan jalan, jalan ke surga atau ke neraka. Rupanya tidak dipedulikan lagi, surga dunia dituntut orang dengan itikat neraka yang menggebu-gebu. Paragraf ini kohesi, sama sekali tidak koherensi. Penanda kohesinya adalah pengulangan kata yang ada di kalimat
sebelumnya. Paragraf kedua, pemanasan global semakin parah akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida dan metana menahan panas di atmosfer, sehingga suhu bumi terus meningkat. Akibatnya es di kutub mencair lebih cepat, permukaan air laut naik, dan cuaca ekstrim menjadi lebih sering terjadi. Dalam paragraf ini, hubungan sebab akibat terjalin dengan jelas. Kalimat pertama menyatakan penyebab atau peningkatan emisi gas rumah kaca, sedangkan kalimat kedua menjelaskan mekanisme yang terjadi. Kalimat terakhir memperlihatkan akibat yang muncul dari proses tersebut. Dengan urutan yang logis, paragraf ini menjadi mudah dipahami. Berbeda dengan paragraf sebelumnya yang belum koheren, paragraf ini yang kedua sudah koheren. Gampang kan? Yuk kita lanjut. Referensi atau pengacuan. Secara tradisional, referensi berarti hubungan antara kata dengan benda. Kata buku mempunyai referensi atau tunjukkan kepada sekumpulan kertas yang terjilid untuk ditulis atau dibaca. Referensi berdasarkan tempat acuannya. Yang pertama, pengacuan endofora. Pengacuan endofora terbagi menjadi dua, yaitu anafora dan katafora. Anafora. Anafora merupakan piranti dalam bahasa untuk membuat rujuk silang hal atau kata yang telah dinyatakan sebelumnya. Piranti itu dapat berubah kata ganti persona seperti dia, mereka, konjungsi keterangan waktu, alat, dan acara. Contoh, Bu Mastuti mendapatkan pekerjaan, padahal dia memperoleh ijazah sejauh 2 tahun lalu. Kata dia di sini itu mengacu pada Ibu Mastuti. Yang kedua, katafora. Katafora merupakan piranti dalam bahasa yang merujuk silang dengan anteseden yang di belakangnya. Contoh, setelah dia masuk, langsung Tony memeluk adiknya. Yang kedua, pengacuan eksofora. Referensi eksofora apabila acuannya berada atau terdapat di luar teks percakapan. Contoh, mobil saya kehabisan bensin, dia mengisinya. Referensi berdasarkan tipe satuan lingual. Yang pertama, referensi personal. Referensi personal ada 3, yaitu persona pertama, kedua, dan ketiga. Persona pertama yaitu saya, aku, daku, ku, kami, kita. Persona kedua, engkau, kamu, anda, dikau, kaumu, kalian. Persona ketiga, dia, ianya, beliau, mereka. Lalu referensi demonstratif. Referensi demonstratif juga ada 3, yaitu yang pertama, demonstrativa dasar, yaitu ini, itu. Yang kedua, demonstrativa turunan, berikut, sekian. Demonstrativa gabungan, di sini, di situ, di sana, ini, itu, di sana, sini. Inferensi, kesimpulan. Pengertian inferensi yang umum ialah proses yang dilakukan pembaca atau pendengar untuk melalui makna harfiah tentang apa yang ditulis atau diucapkan sampai pada yang diinginkan oleh seorang penulis atau pembicara. Jenis-jenis inferensi. Inferensi langsung. Inferensi yang kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis, yaitu proposi yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Konklusi yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Contoh, Bu, besok temanku berulang tahun, saya diundang makan malam, tapi saya tidak punya baju baru, kadonya lagi belum ada. Maka inferensi atau kesimpulan dari ungkapan tersebut yaitu bahwa tidak bisa pergi ke ulang tahun temannya. Yang kedua, inferensi tak langsung. Inferensi yang kesimpulannya ditarik dari 2 atau lebih premisnya. Proses akal budi membentuk sebuah proposisi baru atas dasar penggabungan proposisi lama. Contoh, anak-anak begitu gembira ketika ibu memberikan bekal makanan. Sayang, buruknya agak sedikit saya bawa. Inferensi atau kesimpulan yang menjembatani kedua ujaran tersebut, misalnya yang C berikut ini.
Inferensinya yaitu bekal yang dibawa ibu lauknya gudeg komplit. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.